Shalom. Apa kabar? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Hahaha. Ayo anak-anak, sudah siap memuji Tuhan? Kita mau memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo kita bernyanyi. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Anak, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau memuji Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Masih memuji Tuhan? Masih memuji Tuhan. Pasti dengan semangat. Ayo semuanya kita bernyanyi, kita pakai gerakan untuk memuji Tuhan. Biar lebih bersemangat kita menyanyikan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentera
kita bernyanyi Hompilah Hompimpa. Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah Hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Hompilah Hompimpa, hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah Hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Siapa jagoan kita? Tuhan Yesus. Oke anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita bernyanyi pujian Firman-Mu pelita bagi kami. Oke. Ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami, biarlah firman-Mu tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan kisah seorang raja. Namun sebelumnya minggu kemarin kita sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang ketaatan. Bagaimana orang yang taat pasti akan mendapatkan balasannya.
dan balasannya pasti baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang seorang raja yang kurang disiplin atau yang tidak disiplin. Pada waktu itu ada seorang raja yang dipilih oleh Tuhan, raja orang Israel. Anak-anak, ada yang tahu raja orang Israel itu yang pertama siapa? Nah, nama raja ini adalah Raja Saul. Ya, Raja Saul. Raja Saul waktu itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja. Wah, kalau raja itu berarti dia berkuasa. Nah, waktu itu Raja Saul dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin, untuk berkuasa bagi bangsa Israel. Nah, anak-anak, pada waktu itu ada peperangan yang sedang terjadi dan pasukan Israel dipimpin oleh seorang raja. Siapa tadi namanya? Raja Saul. Raja Saul. Nah, waktu itu ada juga seorang nabi Tuhan. Nabi Tuhan ini yang sering menyampaikan isi hati Tuhan atau pesan Tuhan kepada Saul. Nabi ini bernama Samuel. Ya, Samuel seorang nabi. Kalau seandainya ada orang yang diurapi oleh Tuhan atau yang dipilih oleh Tuhan, biasanya yang menyampaikan pesan ini adalah seorang nabi. Waktu itu namanya Nabi Samuel. Nah, Nabi Samuel ini yang akhirnya mendoakan Saul waktu itu ketika dia menjadi raja. Nah, pada waktu itu ada peperangan Israel melawan orang Amalek. Nah, karena mereka harus berperang, maka mereka berdoa sama Tuhan. Nabi Samuel pun berdoa sama Tuhan, meminta supaya Tuhan menolong orang Israel. Nah, waktu itu Tuhan memberikan kuasa kepada Saul untuk berperang melawan orang Amalek. Nah, anak-anak, apa yang terjadi ketika mereka berperang? Pastinya ketika namanya berperang, pasti akan mengalahkan musuh. Yang paling kuat dialah pemenangnya. Nah, kira-kira siapa nih jagoannya? Ayo kita lihat. Nah, ternyata anak-anak, waktu itu Raja Saul diberikan perintah oleh Tuhan bahwa dia harus pergi berperang bersama prajurit orang Israel pada waktu itu. Maka Tuhan mengatakan dia harus pergi dan harus menumpas, harus mengalahkan, menghabisi semua lawan, semua musuh mereka, beserta ternak, beserta semua barang-barang yang dimiliki oleh musuh mereka. Baik anak kecil, baik orang tua, orang dewasa, semuanya harus dikalahkan, harus dimusnahkan. Harus dimusnahkan, dikalahkan, tidak boleh ada yang hidup, apalagi yang dibawa pulang. Nah, ini pesan Tuhan kepada Raja Saul pada waktu itu melalui Nabi Samuel. Nah, setelah mereka mendapat pesan daripada Tuhan, akhirnya mereka berperang. Mereka pergi untuk berperang melawan musuh. Nah, anak-anak, ternyata mereka semua mengalahkan musuh. Mereka berhasil mengalahkan musuh. Mereka semua kalahkan. Tetapi binatang peliharaan atau harta berharga mereka, binatang yang waktu itu
Tidak semuanya dihabisin, tidak semuanya dimusnahkan, tidak semuanya dibunuh. Ada sebagian yang dibawa pulang oleh orang Israel karena atas perintah Raja Saul. Katanya nanti kita akan berikan persembahan sama Tuhan. Jadi mereka membawa sebagian. Nah, waktu itu mereka pulang berperang dengan sorak-sorai dan membawa binatang tadi atau harta milik tadi yang dimiliki oleh musuh mereka orang Amalek ini dibawa pulang oleh Raja Saul dan orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, waktu itu tanpa menunggu Samuel atau Nabi, tanpa Saul bertanya lagi sama Tuhan, dia langsung memberikan persembahan. Kambing domba yang tadi dibawa pulang langsung dipersembahkan sama Tuhan. Pada waktu itu Tuhan sudah melihat apa yang dilakukan raja ini. Maka Tuhan berkata kepada Nabi siapa tadi? Nabi Samuel. Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, Nabi Samuel, hari ini aku tidak akan memilih Saul lagi sebagai raja. Dia bukan lagi raja orang Israel. Karena bagiku, aku sudah memilih salah satu penggantinya yang lebih taat, yang lebih dengar-dengaran, yang lebih menurut. Kata Samuel sama Tuhan, Tuhan, jangan begitu Tuhan. Kata Tuhan, beginilah kamu harus sampaikan kepada Raja Saul bahwa dia sudah tidak layak lagi sebagai raja. Maka pada waktu itu anak-anak, Nabi Samuel pergi. Dia pergi menemui dan melihat ternyata sudah ada korban. Sudah ada kambing domba yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Tanpa menunggu Samuel, tanpa bertanya lagi sama Tuhan, Saul sudah membuat keputusan melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Akhirnya Samuel datang kepada Raja Saul dan mengatakan, "Hei, Saul, apa yang kamu perbuat?" Dengan sedih hati, yang tadinya Saul begitu semangat, "Oh, Samuel sudah pulang, lihat, saya memberikan persembahan, saya membawa sebagian kambing domba yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan." Lalu dengan sedih hati Samuel harus mengatakan, "Diam, saya akan menyampaikan apa yang tadi Tuhan pesankan untuk kamu. Mulai sekarang kamu bukan lagi raja. Kamu tidak lagi diurapi oleh Tuhan. Roh Tuhan tidak tinggal lagi di dalam kamu. Tuhan tidak lagi memilih kamu sebagai raja. Tuhan sudah menyiapkan satu orang penggantimu untuk menjadi raja." Nah, anak-anak, coba kita perhatikan. Kenapa ya? Tadi kan rajanya Raja Saul. Kenapa tiba-tiba Tuhan menggantinya dengan yang lain? Coba, apa yang salah? Apa yang tidak dilakukan oleh Raja Saul? Nah, sudah ketemu jawabannya? Oke, sekarang coba kita, siapa yang udah tahu jawabannya apa? Raja Saul tadi disuruh apa sama Tuhan? Berperang, melawan musuh, mengalahkan semuanya tanpa menyisakan apapun. Semua termasuk kambing domba, ternak, harta milik mereka semua harus ditumpas, dihabiskan. Nah, harus dibinasakan. Tetapi yang dilakukan oleh Raja Saul apa? Raja Saul mengambil sebagian yang terbaik dari milik kepunyaan musuh.
ternaknya untuk dengan alasan dipersembahkan sama Tuhan. Nah, Tuhan menyuruh untuk dihabiskan, dimusnahkan, tetapi Saul mengambil, bahkan dia memberikan persembahan kepada Tuhan sebelum dia bertanya atau sebelum dia menunggu Samuel untuk datang. Nah, anak-anak, ketidakdisiplinan, ketidaktaatan, ketidakdengar-dengaran membuat akhirnya Saul digantikan oleh orang lain. Tuhan akhirnya memilih orang lain untuk menggantikan Saul menjadi raja. Akhirnya rajanya diganti oleh Tuhan karena Saul tidak mendengar, tidak patuh kepada perintah, tidak disiplin, tidak sabar, tidak menunggu, atau tidak bertanya lagi kalau seandainya dia lupa. Nah, begitu juga anak-anak. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang tidak disiplin, tidak dengar-dengaran, tidak taat. Tuhan akan menggantikan dengan orang yang mau mendengar, mau diatur, mau menurut, mau mengikuti perintah. Itu yang Tuhan mau. Tetapi ketika Saul melakukan kesalahan ini, akhirnya digantikan dengan raja yang lain. Dan akhirnya Tuhan tidak lagi mengurapi Saul menjadi raja. Sedih nggak? Sedih. Pasti Saul juga waktu itu ketika mendengar itu dia memohon, tetapi Tuhan tidak lagi mengurapinya sebagai raja. Sudah digantikan oleh calon raja yang baru. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya untuk taat, untuk dengar-dengaran, untuk menurut ketika diberitahu harus melakukan ini, mungkin di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Ketika kita diberikan satu perintah, itu yang kita lakukan, itu yang kita taati. Jangan kita melakukan di luar apa yang diperintahkan. Contohnya disuruh, nanti selesai belajar langsung tidur. Selesai belajar langsung tidur. Itu perintah, kita harus lakukan. Tapi seringkali selesai belajar kita masih main dulu, tidak tidur. Nah, berarti kita tidak taat, tidak melakukan perintah. Ketika kita mendengar firman Tuhan, beribadah, ibadahlah dengan sungguh-sungguh, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu perintah, itu yang Tuhan mau. Jadi anak-anak mau seperti Saul yang digantikan oleh orang lain? Tidak. Kita mau taat, kita mau nurut. Karena yang Tuhan mau, kita menjadi anak-anak yang taat, yang disiplin, yang mau mengikuti aturan. Aturannya apa saja kita harus lakukan. Di rumah ada aturan? Ada, pasti ada aturan dari papa mama. Mungkin aturan jam main, kita harus taat. Aturan jam tidur, kita harus taat. Aturan apa lagi? Aturan jam makan, kita harus taat. Aturan apa lagi? Jam belajar atau main HP ada aturannya, silahkan ditaati. Karena itu yang Tuhan mau. Mau seperti Saul yang tidak mau taat sama aturan? Tidak. Tapi kita mau seperti yang Tuhan mau, yaitu anak yang dengaran, taat sama aturan, patuh sama perintah. Ayo anak-anak, kita punya ayat hafalan. Ayo semuanya nanti dihafal ya. Dari Amsal 14 ayatnya yang 33. Ayo sama-sama dari Amsal pasal 14 ayat 33. Firman Tuhan, hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Sekali lagi ya, Amsal 14 ayat
33. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Jadi hikmat itu ada di dalam hati orang yang berpengertian, mau mendengar. Tapi kalau namanya orang bebal berarti tidak dengar-dengaran. Mau jadi orang berpengertian apa orang bebal? Jadi orang berpengertian, Tuhan senang. Oke, itu saja. Jangan lupa ayat hafalannya. Nanti silakan kirim ayat hafalannya di dalam bentuk video sama ibu guru. Oke anak-anak, firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Ajari kami menjadi anak-anak yang taat, disiplin, dan juga mengikuti aturan yang sudah Tuhan berikan. Aturan dari papa mama, aturan dari ibu guru, aturan-aturan yang ada, supaya kami Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita telah mendengar firman Tuhan dan kita mengakhiri ibadah kita. Kita mau bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ayo kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan sudah sertai ibadah kami hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sangat baik. Dan kami mau mengakhiri ibadah ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus